Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Nurhayati di pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11 MIPA. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang trigonometri sudut ganda. Nah, jika di antara kalian yang belum menonton atau melihat videonya, silahkan dilihat dulu video sebelumnya. Nah, tentang trigonometri sudut ganda. Nah, di mana untuk rumusan trigonometri sudut ganda ini didapatkan atau diturunkan dari rumusan penjumlahan dua sudut. Nah, di mana rumusannya cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Itu untuk cos 2 alfa. Kemudian cos 2 alfa juga bisa saja rumusannya 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa atau 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Jadi penurunan dari sin kuadrat alfa atau cos kuadrat alfa berdasarkan identitas trigonometri. Nah, untuk sin 2 alfa rumusannya 2 sin alfa cos alfa. Kemudian untuk tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Nah, itu. Kita kembali lagi ke penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus dua sudut. Kenapa? Karena dari rumusan dasar itu kita akan menghasilkan lagi rumusan perkalian sinus kosinus. Nah, untuk mengingatnya, saya ingatkan kembali rumus penjumlahan dari dua sudut cos. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos min sin sin. Cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, untuk cos pengurangan, cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Kemudian sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Terus sin pengurangan dua sudut alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, bentar. Dari penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus dua sudut digunakan hanya cos dan sin saja. Nah, karena dari ini kita akan mendapatkan rumusan dari rumusan perkalian sinus kosinus. Next, dari cos penjumlahan dua sudut cos alfa plus beta dan cos pengurangan dua sudut cos alfa min beta. Kan ini rumusannya. Nah, gimana jika cos penjumlahan dua sudut dan cos pengurangan dua sudut itu dijumlahkan? Nah, maka itu hasilnya cos penjumlahan dua sudut alfa plus beta ditambah cos pengurangan dua sudut alfa min beta itu sama dengan cos alfa cos beta ditambah cos alfa cos beta karena sama berarti 2 cos alfa cos beta min sin alfa sin beta ditambah sin alfa sin beta, maka nilainya 0. Nah, jadi dihasilkanlah 2 cos alfa cos beta itu dihasilkan dari penjumlahan cos dua sudut ditambah cos pengurangan dua sudut. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian gimana cos penjumlahan dua sudut dan cos pengurangan dua sudutnya dikurangi? Nah, maka ini hasilnya cos alfa cos beta dikurangi cos alfa cos beta kan nilainya 0. Habis min sin alfa sin beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, negatif kalau ketemu negatif jadinya negatif 2 sin alfa sin beta. Untuk penjumlahan jadinya 2 cos pengurangan jadinya min 2 sin sin. Seperti itu.
Nah, untuk sin penjumlahan dua sudut dan sin pengurangan dua sudut jika dijumlahkan, maka hasilnya 2 sin alfa cos beta. Dari mana? Sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta. Jadinya 2 sin alfa cos beta. Cos alfa sin beta ditambah min cos alfa sin beta. Maka nilainya adalah 0. Nah, dihasilkanlah penjumlahan dua sudut sin ditambah pengurangan dua sudut sin, hasilnya 2 sin alfa cos beta. Kemudian sin penjumlahan dua sudut alfa plus beta, sin pengurangan dua sudut alfa min beta jika dikurangi. Nah, maka hasilnya sin alfa cos beta dikurangi sin alfa cos beta kan nilainya 0. Cos alfa sin beta dikurangi negatif cos alfa sin beta. Jadi ada pertemuan antara negatif jadinya positif. 2 cos alfa sin beta. Seperti itu. Nah, dapat dirumuskan bahwa rumusan perkalian sinus kosinus itu kan tadi didapatkannya dari penjumlahan dan pengurangan dua sudut sinus kosinus. Maka dihasilkan kalau penjumlahan cos dengan penjumlahan cos dua sudut dengan cos ditambah cos pengurangan dua sudut hasilnya 2 cos cos. Jadi cos ditambah cos hasilnya 2 cos cos. Kalau cos dikurangi cos, min 2 sin sin. Kemudian kalau sin plus sin, 2 sin cos. Kalau sin min sin, 2 cos sin. Nah, untuk mengingatnya, ini masih penjumlahan alfa plus beta, pengurangan. Seperti itu. Cos plus cos, 2 cos cos, cos kurangi cos, min 2 sin sin, sin plus sin, 2 sin, jadi sin dulu, 2 sin cos, sin dikurangi sin, sama dengan 2 cos sin. Jadi kalau awalnya itu cos, kemudian dibarengi dengan sin, itu berarti pengurangan dari sin. Itu. Kita ke contoh soal. Hitunglah nilai dari 2 sin 75 derajat cos 15 derajat. Nah, jika 2 sin alfa cos beta, ini 2 sin, ini alfanya 75, betanya 15, 2 sin cos, maka nah kalau di awal dengan sin, maka itu dari penjumlahan dari sin. Nah, jadinya 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Kita masukkan angka-angkanya. 2 sin 75 derajat cos 15 derajat sama dengan sin alfanya 75 derajat, betanya 15. Kemudian ini juga dipindahkan, maka hasilnya sin 75 ditambah 15 hasilnya 90. Sin 75 dikurangi 15 hasilnya 60. Maka sin 90 nilainya 1. Sin 60 nilainya setengah akar 3. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Oke, next untuk contoh soal selanjutnya. Hitunglah nilai dari cos 105 derajat kali cos 75 derajat. Nah, permasalahannya di sini tidak ada angka 2 di depan cos 105 derajat. Sedangkan dalam rumus, jika 2 cos alfa cos beta, maka penyelesaiannya cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Karena di sini tidak ada angka 2-nya, maka angka 2-nya itu menjadi penyelesaian. Jadinya cos alfa cos beta sama dengan 1/2.
1/2 dikalikan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Nah, kemudian kita pindahkan angka-angkaannya. Alfanya 105, betanya 75, sama dengan 1/2 cos alfanya 105 ditambah betanya 75 ditambah cos alfanya 105 dikurangi 75. Nah, kemudian kita jumlahkan dulu angka yang dalam kurung ini. 1/2 cos 105 ditambah 75 hasilnya 180 ditambah cos 105 dikurangi 75 hasilnya 30 derajat. Nah, jangan dulu dikalikan dengan 1/2, tetapi cari dulu nilai cos dari 180. Maka nilainya 1/2 cos 180 nilainya negatif 1 ditambah cos 30 nilainya 1/2 akar 3, baru dikalikan dengan setengah. Setengah dikalikan negatif 1 hasilnya negatif 1/2. Setengah dikalikan dengan 1/2 akar 3, maka hasilnya 1/4 akar 3. Nah, itu adalah hasilnya. Next, untuk contoh soal berikutnya. Hitunglah nilai dari 8 cos 82,5 derajat cos 37,5 derajat. Nah, untuk permasalahan lagi di sini angkanya lebih dari 2. Misalkan di sini 8. Maka sebelumnya cos dikali cos itu kan 2 cos alfa cos beta. Penyelesaiannya cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Nah, karena di sininya angka 8, nah, ini kan rumus awalnya. Karena di depannya angka 8, maka untuk penyelesaiannya menjadi 4. Dikalikannya dengan 4. Seperti itu. Di 4 dikalikan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Kita pindahkan angka-angka yang ada di sini. Alfanya 82,5 derajat, betanya 37,5 derajat. Berarti 4 dikalikan cos 82,5 derajat ditambah 37,5 derajat ditambah cos alfanya 82,5 derajat dikurangi 37,5 derajat. Ini dijumlahkan dan ini dikurangi terlebih dahulu. Jadinya 4 cos ini ditambahkan hasilnya 120 ditambah cos, kalau dikurangi nilainya 45. Cari dulu nilai cos 120 dan cos 45. Hasilnya cos 120 hasilnya negatif 1/2, cos 45 hasilnya 1/2 akar 2. Dikalikan 4. 4 kali negatif 1/2 hasilnya negatif 2. 4 dikalikan dengan 1/2 akar 2 hasilnya 2 akar 2. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Oke. Sekian dari saya untuk penjelasan perkalian rumus sinus kosinus. Mudah-mudahan yang menonton video ini bisa memahami apa yang saya jelaskan dan bermanfaat bagi orang yang mau menambahkan ilmunya di materi trigonometri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.